Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul ghafur, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus sabur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang telah banyak memberikan keutamaannya kepada kita. Dan salah satu dari nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita dari tidur di malam hari. Dan itu adalah suatu nikmat. Tidur adalah suatu nikmat. Bangun dari tidur juga merupakan nikmat. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan untuk kalian tidurnya kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Kemudian kami jadikan malamnya kalian sebagai pakaian, sementara siangnya kami jadikan untuk mencari penghidupan. Maka syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini mengumpulkan kita insyaallah taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita mampu memulai hari-hari kita dengan amal kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah seperti yang tadi kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita, menerima ibadah kita, dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita rangkaikan dengan salawat beserta salam. Semoga tercurahkan, terkirimkan, terhaturkan kepada junjungan kita, kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, tidur adalah saudaranya kematian. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membahasakan tidur itu dengan kematian. Karena kata para ulama, an-naum akhul maut.
tidur itu saudaranya mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menidurkan kamu di malam hari. Kemudian Allah tahu apa yang kau kerjakan di siang hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala bangunkan kamu dari tidurmu, dan itu semua untuk disempurnakan umurmu sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harusnya kita pandai mengambil pelajaran dari waktu tidur kita. Kita ini separuh kehidupan kita atau bahkan lebih kita gunakan untuk tidur. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang muslim hendaknya selalu mengingat akan yang namanya al-maut, kematian. Mengingat kematian akan membuat hati menjadi lembut. Mengingat kematian akan membuat jiwa bersemangat untuk melakukan ibadah. Mengingat kematian akan membuat diri takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan perkara kematian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Kafa bil mauti dzikra." Cukuplah kematian sebagai peringatan. "Kafa bil mauti idatan." Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. "Kafa bil mauti mufarriqa." Cukuplah kematian itu sebagai sesuatu yang akan memisahkan kita dari kehidupan dunia, memisahkan kita dari sanak keluarga kita, dari istri dan anak-anak kita, dari segala yang kita cintai di dunia ini. Kita berpindah ke alam yang lain, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Maka cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Semua dari kita telah divonis mati oleh Allah. Tak ada seorang pun dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ajalnya. Allah berfirman, "Likulli ummatin ajal." Setiap orang Allah tetapkan ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka kalau telah datang ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mereka bisa mengedepankannya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tak ada seorang pun dari kita yang tidak akan mati. Pasti akan menemui ajalnya dan pasti akan mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kekal abadi. Biar bagaimanapun kedudukannya, biar bagaimanapun sehatnya badannya, biar bagaimanapun panjangnya umurnya, akan ada kematian. Dia tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari darinya, kematian itu akan menjemputmu. Kematian itu akan menemui kamu. Kamu tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Kematian pasti, namun tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan dia akan mati. 3 rahasia kematian kata para ulama, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allahu Rabbul Alamin yang mengetahuinya. Di mana kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang pasti kita akan mati. Hari ini kita boleh menginjakkan kaki kita di atas tanah, tapi entah besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mungkin tanah sudah berada di atas kita, jamaah. Dunia ini hakikatnya bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Kita di dunia hanya sementara, bagaikan orang yang musafir. Dia mengadakan perjalanan, kemudian dia singgah. Maka di tempat persinggahannya tidak mungkin dia akan selamanya di situ. Dia akan persiapkan bekal untuk menuju kampungnya yang sebenarnya. Kita di dunia seperti itu. Dunia tempat persinggahan, dan kita akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kampung negeri kita yang sesungguhnya. Itulah kampung akhirat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk ziarahi kubur. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, kata Nabi, tapi sekarang ziarahilah kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan kau berziarah kubur, maka kau akan ingat dengan negeri akhirat. Sebagaimana hari ini kau ziarah kubur, maka nanti kau yang akan diziarahi oleh orang-orang setelah engkau. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia di dalam kehidupannya sekurang-kurangnya akan melewati 4 fase kehidupan, 4 tahapan kehidupan, 4 alam yang dia akan lalui. Yang pertama, alam rahim. Sudah kita lewati bersama tatkala kita berada di perut ibu-ibu kita. Kemudian kita lahir ke dunia ini, kita masuk alam yang kedua. Itulah alamud dunia, alam dunia. Ini baru alam yang kedua, Pak. Masih ada 2 alam lagi yang menanti di hadapan kita. Setelah habis umur kita di dunia ini, maka kita akan berpindah ke alam selanjutnya. Itulah yang dinamakan alam barzakh, alam kubur. Disitulah kita akan mendapatkan fitnah kubur. Imma akan dapat nikmat kubur, ataukah dapat azab kubur. Kemudian setelah itu tidak sampai di situ, akan ada lagi alam berikutnya. Itulah alam yang keempat, alam yang terakhir. Itulah alam akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di alam dunia. Betul dia alam yang kedua, tapi dialah yang menentukan baik tidaknya alam kita selanjutnya. Dialah yang menentukan selamat tidaknya kita di alam kubur dan di alam akhirat. Disinilah alam dunia ini. Karena di dunia tempat kita beramal, sementara di akhirat setelah kita mati adalah tempat untuk dibalasnya amalan, bukan untuk beramal lagi. Di dunia kita bisa menyesal, di akhirat penyesalan tak bermanfaat.
Di dunia kita masih bisa bertobat, kita masih bisa menangis. Tapi di akhirat tidak ada gunanya taubatmu, tidak ada gunanya tangisanmu. Karena Allah sudah berikan kesempatan, Allah sudah berikan umur, Allah sudah berikan waktu sama kalian. Makanya disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan ayat bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka berteriak di dalam neraka jahanam itu, mereka ingin keluar dari neraka jahanam itu, sampai mereka berdoa, Rabbana akhrijna na'mal salihah, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kami ingin beramal soleh ya Rabb, bukan seperti apa yang dulu kami amalkan, bukan seperti apa yang dulu kami lakukan, kami lalaikan, bukan. Dia ingin diberikan kesempatan yang kedua, dia mau kembali lagi ke dunia. Tapi tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan, kalla, sekali-kali tak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang kau ucapkan dan tak ada gunanya ucapanmu tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada dinding yang membatasi sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penyesalan tak ada manfaatnya di sana. Bahkan Allah jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang dengan umur tersebut kalian harusnya bisa mengingat. Kemudian Allah ingatkan, waja'akumun nadir, dan sudah datang peringatan kepada kalian. Ulama tafsir Pak, ketika menjelaskan ayat ini, waja'akumun nadir, sudah datang peringatan, maksudnya apa? Sudah tumbuh ubanmu, ubanmu sudah tumbuh. Itu peringatan dari Allah. Ketika kau sudah beruban, berarti ajalmu akan segera tiba. Tapi kenapa kau tak sadar-sadar juga? Dulu rambutmu hitam, tak ada ubannya. Tapi seiring dengan bertambahnya umur, maka tumbuh 1-2 buah uban kita. Semakin banyak, semakin banyak. Itu peringatan dari Allah. Waja'akumun nadhir, sungguh telah datang peringatan Allah, sungguh telah tumbuh ubannya kamu. Mengapa kau tak sadar juga? Fadhuku, maka rasakan. Fama lidzalimina min ansor, tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh, di alam kubur, Rasulullah pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama. Ibarat tangga, dia tangga pertama untuk menuju negeri akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat darinya, fama ba'dahu aisaru min, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah. Faman lam yanju, tapi siapa yang tidak selamat, maka apa yang datang setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau disebutkan tentang neraka, siksaan neraka. Beliau tidak menangis dengan itu. Tapi ketika disebutkan tentang kuburan, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Berlinang air matanya sampai membasahi jenggotnya. Maka orang-orang pun bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, disebutkan kepadamu tentang neraka, siksaan neraka, tapi kok biasa saja. Tapi mengapa ketika disebutkan tentang azab kubur, tentang kuburan, kau menangis sejadi-jadinya? Maka beliau menyebutkan hadis tadi. Hadisnya Nabi SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa kuburan ini
adalah awal persinggahan dari persinggahan negeri akhirat. Kalau kau selamat, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau kau sudah tak selamat di sana, maka apa yang datang berikutnya akan lebih menyulitkan lagi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia jamaah sekalian, ketika dia meninggal dunia, sedikit gambaran disebut oleh Nabi SAW. Ketika manusia meninggal dunia, perjalanannya, dan pada saat ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan oleh Nabi SAW sendiri. Ketika Nabi mengantar jenazah salah seorang sahabatnya, ketika itu ternyata liang lahat belum dibuatkan. Maka Nabi menunggu bersama para sahabat. Sambil dibuatkan liang lahat itu, Nabi pun duduk bersama sahabat. Mereka pun khusyuk, tenang ketika itu. Bahkan digambarkan seakan-akan burung ada di atas kepala kami. Nabi SAW memegang kayu pada waktu itu, dan Nabi SAW ketika itu menjatuhkan kayu tersebut ke tanah. Lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat, "Ista'idu billahi min adabil qabr. Ista'idu billahi min adabil qabr. Ista'idu billahi min adabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Hening suasana ketika itu jamaah sekalian. Terdiam para sahabat. Kemudian Nabi menceritakan bagaimana perjalanan orang beriman dengan orang kafir ketika nyawanya dicabut oleh Allah. Kata Nabi, adapun orang yang beriman, apabila dia terpisah dari kehidupan dunia, dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, maka sebelum itu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit turun dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyaksikan nyawa orang yang beriman ini mau dicabut oleh malakul maut. Maka duduklah para malaikat itu jamaah sekalian, sejauh mata memandang, kata Nabi. Kemudian datanglah malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Kemudian ketika itu malakul maut berkata kepada jiwa yang beriman ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, akhriji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan keridhaan Tuhanmu. Maka karena dia jiwa yang beriman, maka keluar nyawa tersebut dengan sangat mudahnya. Bahkan digambarkan oleh Nabi seperti air yang keluar dari tekonya, sangat mudah dicabut oleh malaikat. Kemudian pada saat malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu memegang ruh tadi, maka malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya langsung mengambil dari tangannya malakul maut, kemudian dibawa, lalu diletakkan di atas kafan dari kafan-kafan surga. Diberikan minyak wangi dari minyak-minyak wangi kasturi yang paling harum, yang lebih harum dari kasturi yang ada di dunia ini, sehingga keluarlah darinya aroma yang sangat harum. Kemudian ruh ini diangkat ke atas langit, dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sampai di langit yang pertama. Maka penjaga langit pertama, malaikat penjaga langit pertama bertanya, ruh siapakah ini? Sungguh dia telah membawa kebaikan. Siapakah ruh ini? Kata malaikat penjaga langit pertama. Maka disebutkan dia adalah fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang paling baik dari namanya ketika ada di dunia. Maka dibukakan langit pertama, pintu langit pertama terbuka. Kemudian dia naik lagi ke langit yang kedua, sama seperti langit yang pertama. Ditanya, siapakah ruh yang baik ini? Dijawab, dia adalah fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik. Maka dipuji dia,
terus sampai langit ketiga, langit keempat, langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabata abdi fi illiyin." Tulislah catatan amalan hambaku ini dalam illiyin. Kemudian kembalikanlah ia ke dunia, kembalikanlah ia ke jasadnya, karena sesungguhnya minha khalaqnakum, darinya aku ciptakan mereka. Wa fiha nu'idukum, kepadanya aku akan kembalikan mereka. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami akan bangkitkan ia di kali yang lain. Allah kembalikan ruh tersebut ke jasadnya. Maka tatkala jasad itu kembali, ketika ruh itu kembali ke jasadnya, kata Rasulullah SAW, sungguh dia mampu mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya. Dia mampu mendengarkan suara itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, datanglah dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan malaikat Munkar wa Nakir, mendudukkan orang tersebut, kemudian bertanya kepada dia dengan 3 atau 4 pertanyaan. Pertanyaan yang sangat mudah pada dasarnya, semua kita mampu menjawab. Tapi jamaah sekalian, jawaban pada waktu itu bukan ditentukan dengan kefasihan kita berbicara, tapi jawaban pada waktu itu ditentukan dengan amal soleh kita. Kalau kita termasuk dari orang yang beramal soleh, maka kita mampu menjawab pertanyaan malaikat itu. Malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Orang yang beriman ini menjawab, "Rabbi Allah," Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi pertanyaan kedua, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Dijawab, "Diniyal Islam," agamaku adalah Islam. Ditanya dengan pertanyaan ketiga, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Maka dia pun menjawab, "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keempat, "Wa ma ilmuk?" Apa ilmumu? Apa yang kau baca selagi di dunia? Kalau dia termasuk ahli Quran, maka dia membaca, maka dia mengatakan, "Qara'tu kitaballah." Aku membaca kitabullah. Aku ilmui dia, aku amalkan dia, aku aplikasikan dalam kehidupanku. Ini jawaban orang beriman, Pak. Allah kokohkan jawabannya. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar jenazah sahabatnya ke kubur, maka Rasulullah SAW bersabda, "Is'alu li akhikumut tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintalah untuk saudara kalian kekokohan, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya doa terakhir kita untuk dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, kokohkan jawaban dia ya Allah. Itu yang disunnahkan bagi kita, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara mereka yang kafir, mereka yang tak beriman, memang dari awalnya dicabut oleh malaikat maut dengan cabutan yang sangat keras. Dia tak mau keluar, tapi dipaksa dicabut oleh malaikat maut tersebut, hingga keluarlah bau yang sangat busuk, aroma yang sangat busuk. Lalu ditempatkan dia di atas tikar yang terbuat dari api neraka, dinaikkan ke atas langit. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Siapakah ruh yang sangat busuk ini? Sungguh dia telah membawa sesuatu yang tidak baik." Maka disebutkan dia adalah Fulan bin Fulan, dengan nama terburuk yang dia punya selagi di dunia. Maka malaikat penjaga langit pertama tak mau membukakan pintu langit. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Ia pun dilemparkan dari atas langit ruhnya tersebut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-thair aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari atas langit, kemudian tidak sekedar jatuh, disambar lagi oleh burung, lalu dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Seperti itu gambarannya jamaah sekalian.
Maka dikembalikanlah ruhnya tadi, tidak diterima di langit, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Ketika dikembalikan, kata Nabi, sungguh dia mampu mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkannya. Datanglah malaikat Allah Munkar dan Nakir, mendudukkan dia, bertanya dengan pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa yang kau baca di dunia itu. Apa jawabnya, Pak? Dia tak bisa menjawab. Dengan pertanyaan mudah seperti itu, dia tak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, la adri. Saya tak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang berkata begini, aku pun ikut mengatakan begitu. Tak bisa dia jawab pertanyaan malaikat. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kuburnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tulang belulangnya merasuk satu sama lain. Kemudian dia dipukul oleh gada, oleh palu malaikat Munkar dan Nakir. Yang kata Nabi, andaikan palu ini dipukulkan ke gunung, niscaya gunung rata dengan tanah. Itu yang dipukulkan kepada dia. Maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Semua makhluk mendengarkannya, illa saqalan, kecuali dua makhluk, jin dan manusia, yang tak mampu mendengarkannya. Kata Nabi, lau sami'u lasa'iqu, andaikan mereka mampu mendengarkan, niscaya mereka akan pingsan mendengarkan teriakan jeritan penghuni kubur yang disiksa di dalam kubur. Ya dan billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan manusia pada waktu itu. Ini baru di alam kubur, Pak. Dan masih panjang lagi perjalanan kita. Nanti setelah mati, kita mendapatkan azab atau nikmat kubur. Kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari adab kubur dan agar kita mendapatkan nikmat kubur. Namun setelah itu tegaklah hari kiamat. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari dalam kuburnya. Makanya kata para ulama, tahapan kehidupan manusia setelah dia mati kemudian masuk alam kubur, akan ada hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan kemudian ada padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di suatu bumi, bukan seperti bumi kita ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain, langit pun telah diganti oleh Allah. Itulah padang mahsyar. Di situ kita dikumpulkan, Pak. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, belum dikhitan, dan tak membawa apa-apa. Mengabarkan ini sampai ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, annasu yanduru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu manusia akan saling melihat satu sama lain ya Rasulullah, karena mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Ini laki perempuan seperti itu. Maka kata Rasulullah kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, al-amru asyad min ayyuhimmahum dalik. Ya Aisyah, perkaranya ketika itu sangat dahsyat. Tidak ada waktu manusia untuk memikirkan itu. Yang ada pada pikiran manusia adalah apa? Nafsi, nafsi. Bagaimana aku bisa selamat ini? Bagaimana aku bisa selamat ini? Itu yang ada dalam pikiran manusia. Jadi jangan dikira ketika kita bisa berkumpul nanti dari awal manusia sampai akhir manusia di padang mahsyar nanti, kemudian kita bisa camping di situ. Kemudian kita bisa reunian di situ. Enggak. Orang-orang akan lari, Pak. Jangankan dari temannya, dari keluarganya sendiri dia akan lari. Ayat yang mungkin sering kita dengarkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Hari tatkala seorang akan lari dari saudara kandungnya sendiri, lari dari ibu dan bapaknya sendiri, lari dari anak dan istrinya sendiri. Mungkin kita di dunia ini berharap bisa bertemu nanti di padang mahsyar dengan keluarga kita. Kita akan bertemu, tapi kita justru lari dari mereka. Kenapa kita lari? Dijelaskan oleh para ulama, kita takut, kita khawatir nanti keluarga sendiri yang akan menuntut kita.
Karena di saat itu jamaah sekalian, manusia sedang butuh dengan pahala. Apa yang dia bisa harapkan lagi dari pahala kebaikan? Lari dari keluarganya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, langit kemudian matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat semuanya. Ada yang keringatnya menutupi mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dada, leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Tidak bisa dibayangkan waktu itu, Pak, ngerinya waktu itu. Tidak ada teduhan kecuali orang-orang yang diteduhi oleh Allah, yang memang dikhususkan oleh Allah, mereka yang mendapatkan teduhan. Tidak ada minuman, tidak ada makanan, tapi orang yang beriman mendapatkan telaga, mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ana faratakum fil haud. Aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tunggu kalian di telagaku. Telaganya Nabi, Pak. Siapa yang meminumnya 1 teguk saja, maka dia tidak akan lam yatma fihi abada. Dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itulah satu-satunya makanan kita di padang mahsyar. Itulah satu-satunya minuman kita di padang mahsyar nanti. Kita dikumpulkan bukan setahun 2 tahun, bukan 3 tahun 4 tahun. Yang kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin, dalam 1 hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Masa penantian yang lama, bukan sebentar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah itu akan ada al-ard, pemaparan manusia ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada persidangan antara hamba dengan Allah. Akan diajak bicara hamba itu. Ma minkum min ahadin, kata Nabi, tak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhumur rahman, melainkan dia akan diajak langsung bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara Allah dengan dia seorang penterjemah. Fayanduru aymana min, dia lihat ke arah kanannya, fala yara illa ma qaddam, dia tidak lihat kecuali apa dari amalan yang ia kedepankan. Wayanduru asy'ama min, dia lihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam, ia tidak lihat kecuali amalan yang dia kedepankan. Wayanduru baina yadayhi, ia lihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, maka dia tidak lihat kecuali neraka yang sudah dipampangkan di hadapan wajahnya. Fattakun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kalian kepada neraka, kata Nabi, walaupun dengan bersedekah dengan separuh kurma. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persidangan ketika itu akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjadi hakim, Pak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana? Kalau di dunia, manusia di pengadilan dunia, dia bisa berkelit, dia bisa berbohong, dia bisa berdusta, dia bisa bersilat lidah, dia bisa menyogok. Tapi di pengadilan akhirat, apa yang kau mau sogok? Apa yang kau mau bisa berdusta? Kalau mulutmu berdusta, maka akan dikunci rapat mulutmu pada waktu itu. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, kata Allah, kami tutup rapat mulutmu itu. Yang berbicara adalah tanganmu, yang bersaksi adalah kakimu terhadap semua yang terjadi. Sehingga tidak ada gunanya kau berbohong, tidak ada gunanya kau berdusta, tidak ada gunanya kau menyembunyikan. Di hari itu semua akan menjadi saksi. Semua sekujur anggota tubuh kita akan berbicara. Bahkan bumi tempat kita berpijak pun akan memberikan saksi, Pak. Bumi tempat kita berpijak, yang pernah kita bermaksiat di bumi Allah ini, pun akan menjadi saksi. Sehingga tidak ada tempat untuk berlari ketika itu. Allah sendiri yang menjadi hakim. Allah sendiri yang memutuskan pada waktu itu, jamaah sekalian. Maka inilah persidangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia disidang, maka akan ada hisab. Akan ada hisab. Akan ada perhitungan amalan, akan ada mizan, akan ada penimbangan amalan.
ditimbang amal perbuatan kita, amal kebaikan dengan amal keburukan kita. Mana yang lebih berat? Faman saqulat mawazinuh, siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah yang berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa man khaffat mawazinuh, tapi siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka dialah orang-orang yang pasti merugi. Dia yang akan masuk neraka, wal iyadu billah. Dia yang akan disiksa di dalam neraka, wal iyadu billah. Akan ada mizan, Pak. Setelah itu apa? Akan ada lagi tahapan berikutnya, akan ada zulmah. Zulmah itu kegelapan, Pak. Rasulullah pernah bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Di waktu itu manusia butuh cahaya, Pak. Maka Allah berikan cahaya, tapi cahayanya berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Kata Nabi, ada yang cahayanya setinggi gunung Tihamah, ada yang cahayanya setinggi pohon korma, ada yang cahayanya hanya seujung kukunya saja. Ia menjaga cahaya itu, Pak. Ketika ia berjalan, cahaya itu redup, maka dia berhenti lagi. Dia tidak mampu berjalan. Kenapa? Karena gelap. Sementara yang dia mau lewati sebentar adalah sirat, jembatan yang akan dipampangkan di atas punggung neraka jahanam, yang Nabi sebutkan sifatnya. Jembatan yang nanti akan kita lewati lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Padanya ada duri yang menyambar-nyambar, di bawahnya neraka jahanam. Kira-kira siapa yang berpikir bisa selamat dari jembatan itu, jamaah sekalian? Tapi subhanallah, Allah berikan pertolongan. Ada yang melewati jembatan itu seperti kilatan, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti orang yang berlari dengan sangat kuatnya, ada yang berjalan, ada yang sambil merangkak, ada yang terjatuh masuk ke dalam neraka jahanam. Dan kita tidak tahu, Pak, kita dari golongan yang mana. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sirat, jembatan yang akan kita lewati pada hari kiamat. Ini sirat. Kemudian setelah jembatan ini ada lagi jembatan berikutnya. Mungkin selama ini kita kenal sirat saja, jembatan saja. Berikutnya ada jembatan yang lain, disebut dengan qantarah. Disebut dengan qantarah. Ini jembatan berikutnya yang akan kita lewati. Qantarah ini, disinilah kata para ulama, manusia akan disidang antara satu dengan yang lainnya. Yani kalau kau pernah berbuat zolim kepada saudaramu, kau pernah ambil hartanya, kau pernah gibah dia, kau pernah bicarakan dia, kau pernah langgar kehormatannya, kau pernah melakukan tindak kezoliman, di qantarah itulah diselesaikan urusanmu nanti, sebelum masuk surga atau masuk neraka. Di qantarah inilah penentuannya juga. Jadi bukan setelah kita masuk sirat, lewat dari sirat kemudian masuk surga, akan masih ada qantarah, Pak. Setelah qantarah kau berhasil, maka ujungnya imma surga atau imma neraka. Inilah perjalanan kita, Pak. Inilah perjalanan kita ketika kita mati, sampai pada ujungnya surga atau neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab api neraka. Dan kita memohon kepada Allah dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan kemahamuliaannya, kita memohon agar Ia memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membawa kita, keturunan-keturunan kita, anak dan istri kita, keluarga-keluarga kita dikumpulkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya terdapat semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan sebenarnya secara ringkas. Tidaklah pembahasan ini melainkan kita ringkas, karena kalau kita bahas satu demi satu maka tentu akan memakan pertemuan yang sangat panjang. Kita perlu menjelaskan satu demi satu pembahasan-pembahasan itu. Nah, tapi ini ringkasannya dari gambaran perjalanan kita nanti setelah mati, sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, Pak, tanya jawab? Ya, kalau ada waktu masih, mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu ada mau bertanya seputar pembahasan kami, atau ada pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Ya. Ini Pak, pertanyaan kami sebenarnya di luar konteks kami. Bukan berarti kami berarti tidak tahu pengalaman kami sendiri. Jadi begini Pak, pada saat kita melaksanakan sholat itu biasanya kita terlambat Pak. Jadi mohon maaf, ini katakanlah di tempat lain ada imam terlalu cepat misalnya. Ketika dia takbir kemudian membaca, kita agak terlambat mengikuti, kita baru membaca doa kita. Lalu Al-Fatihah belum sempat kita baca. Sementara Al-Fatihah, ya pengetahuan kami Pak, yang itu tidak sah sembahyang itu ketika Al-Fatihah tidak kita baca. Nah, namun imam sudah selalu angkat takbir dan kita baru anggaplah baru habis baca doa kita, tidak sempat baca. Apakah yang kita laksanakan itu hanya sekedar mengikuti imam saja atau kita harus paksakan? Padahal imam sudah takbir. Nah, yang kami maksudkan, apakah sah juga yang kami sudah laksanakan? Maaf Pak, di luar konteks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Bapak yang mulia. Ya, beliau bertanya terkait dengan masalah salat, ya. Betul seperti yang tadi Bapak bilang, bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu rukun salat. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat di dalam salat itu rukun salat. Siapa yang tak membacanya maka salatnya batal. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diperhadapkan misalnya dengan imam yang terlalu cepat bacaannya. Yang terlalu cepat bacaannya imam, maka dilihat, ya, ada imam yang cepat, mungkin dia bacaannya cepat tetapi masih tumakninah, masih memperhatikan rukun salat. Yang seperti ini kita masih boleh bermakmum di belakang imam seperti ini, karena dia masih menjaga tumakninah. Berbeda kalau dia cepat sampai tidak tumakninah lagi. Kalau tidak tumakninah lagi, jangan sholat di belakangnya Pak, karena sholat kita tidak sah. Kita berimam itu dengan imam yang sholatnya tenang, yang tidak terlalu cepat sampai meninggalkan tumakninah. Tapi kalau dia masih tumakninah, ya cepat tapi masih tumakninah, maka kita masih boleh sholat di dalamnya, sholat di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita sholat belum selesai baca Al-Fatihah, sementara makmum sudah ruku duluan, imam sudah ruku duluan, ya. Nah, para ulama memberikan fatwa dalam hal ini, ya. Kata mereka, ketika misalnya imam, ya, ruku sementara kita belum selesai membaca Al-Fatihah, ya, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Maka yang dilakukan oleh makmum, selesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Asalkan imam tidak lebih dari 3 gerakan sholat kita ketinggalan. Kalau sudah lebih dari 3 gerakan sholat ketika kita tinggalkan, ya, kita ketinggalan sama imam, maka tidak sah berjamaahnya. Maka dia mesti ikut batalkan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian langsung ikut imam. Kalau batal bacaan Al-Fatihahnya berarti apa? Nanti setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tambah 1 rakaat Pak. Karena tidak sah sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, itu kalau misalnya imam sudah 3 gerakan.
Ya, kalau misalnya imam masih ruku, kita masih sempat kita kejar, maka kita kejar. Tapi kalau sudah imam sujud, Pak, tidak ada sempat lagi itu. Berarti kita batalkan bacaan Al-Fatihah kita langsung ikuti gerakan imam. Konsekuensinya setelah salam kita naik tambah 1 rakaat lagi. Karena tadi tidak sempat, tidak rampung surat Al-Fatihahnya. Nah, itu konsekuensinya dan itu keharusannya, karena sekali lagi bacaan Al-Fatihah itu tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa ditinggalkan. Hanya satu keadaan saja menurut mayoritas ulama, ya, kalau orang masbuk kemudian mendapati imam pada saat ruku. Kalau kau sempat dapat ruku, maka dapat 1 rakaat. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Itu kondisi di saat masbuk saja. Di saat kau dapati imam ruku, kau sempat ruku sama dia, maka dapat 1 rakaat. Itu. Wallahu ta'ala alam, mungkin seperti itu Pak jawaban dari kami. Jazakumullahu khairan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Begini yang kami tanyakan kedua, wajibnya sholat mulai daripada takbiratul ihram hingga salam. Mungkin ada yang dikatakan yang wajibnya di mana dan yang sunatnya di mana. Yang pertama. Dan yang kedua, pada saat sujud yang terakhir, jika berdoa dengan memakai kalimat bahasa Indonesia, apakah itu diperkenankan? Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan dari Bapak yang mulia. Beliau bertanya dengan 2 pertanyaan, ya. Pertama terkait dengan masalah solat, ya. Terkait dengan masalah solat, wajibnya solat, ya. Kemudian sunnahnya solat. Ini tentunya Pak pembahasannya panjang, ya. Pembahasannya cukup panjang karena kita perlu menguraikan terkait dengan solat itu ada 4, ya, minimalnya ada 4 yang perlu kita pelajari. Pertama, syarat-syarat sahnya solat, kemudian rukun-rukun solat, kemudian wajibatus solah, wajib-wajibnya solat, dan yang keempat mustahabbatus solah atau sunanus solah, sunnah-sunnahnya solat. Nah, itu yang perlu kita paparkan. Syarat dan rukun itu 2 hal yang sama, ada kesamaannya tapi ada perbedaannya. Sama-sama membatalkan solat kalau kau tinggalkan. Sama-sama membatalkan solat kalau kau tinggalkan. Hanya bedanya kalau syarat solat itu di luar pelaksanaan solat, sebelum solat. Makanya wudu termasuk syarat sahnya solat, karena sebelum solat. Menghadap kiblat syarat sahnya solat. Kenapa? Karena sebelum solat. Menutup aurat syarat sahnya solat. Kenapa? Karena sebelum solat. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, mulainya waktu solat itu dengan takbiratul ihram. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, miftahus sholah at-tuhur. Ya, kuncinya solat itu adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Pengharamannya adalah takbir. Dari situlah dinamakan takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram artinya pengharaman. Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Disebut dengan takbiratul ihram karena pada saat kita takbiratul ihram haram untuk berkata-kata, untuk melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat. Kemudian kata Nabi, wa tahliluhat taslim. Penghalalannya boleh lagi kita berbicara, boleh lagi kita bergerak sana sini, itu dengan assalam, dengan ucapan salam. Makanya 3 ini yang Rasulullah SAW sebutkan. Satunya syarat, itulah wudu. Kemudian takbiratul ihram, itu adalah rukun solat. Dan yang terakhirnya salam, itu juga rukun solat. Tetapi disebutkan di madhab Syafi'i Pak, itu ada 18 rukun solat. Ada 18 rukun solat. Nah, mulai dari takbiratul ihramnya, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, itu rukun solat. Takbiratul ihram rukun solat. Siapa yang solat tak takbiratul ihram, batal solatnya. Walaupun misalnya kita mendapati imam kita, misalnya kita masbuk, ya, kita dapati imam kita dalam keadaan sujud, maka kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian langsung takbir lagi sujud, Allahu Akbar untuk sujud.
Nah, sebagian orang terkadang menunggu kan, nunggu imamnya berdiri. Harusnya ketika imam kita dapat di dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud, langsung ikuti imam. Tapi syaratnya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, nah, kemudian langsung turun sujud. Allahu Akbar, misalnya turun langsung duduk antara dua sujud. Nah itu, tidak usah menunggu imam berdiri. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Nah, karena kata Nabi SAW, apa yang kau dapati imam, maka ikutilah imam seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apa namanya ruku di dalam solat, ya, dan tumakninah. Ruku dan tumakninah. Karena kata Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadis al-musi'u solatahu, kata Rasulullah SAW, faqra ma tayassara laka minal Qur'an, bacalah surat Al-Fatihah, itulah yang mudah dari Al-Qur'an, summarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukulah kamu sampai tumakninah dalam ruku. Sebagian ulama menjadikan ruku dan tumakninah itu berbeda. Ada yang menjadikan sama, yakni kamu ruku dan tumakninah di situ. Ada yang membedakan, melepaskan. Maksudnya tumakninah rukun sendiri. Tumakninah itu Pak artinya tenang di dalam solat. Ya, orang kalau misalnya dia solat ketika dia takbir Allahu Akbar sujud, ya kan, apa ruku misalnya. Nah, dinamakan tumakninah ketika dia apa namanya ruku, tenang dulu sebentar. Tenang dulu sebentar. Walaupun cuman beberapa detik. Setelah itu baru dia bangkit. Nah, tidak tumakninah kalau misalnya baru saja dia ruku Allahu Akbar langsung dia bangkit. Nah, itu tidak tumakninah namanya itu. Karena dia tidak tenang. Jadi tumakninah itu tenang dalam solat, tenang di setiap gerakan walaupun sebentar. Pada pas posisi kamu duduk antara dua sujud, tenang di situ dulu. Nah, baru setelahnya takbir lagi sujud untuk sujud yang kedua. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula pada saat i'tidal, kata Nabi apa? Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari apa? Kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu tegak berdiri i'tidal. Nah, di sini juga kita butuh tumakninah, ya. Butuh tumakninah. Jadi ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, badan ini tegap, Pak. Ya, kecuali kalau mungkin yang sudah tua mungkin tidak bisa terlalu tegap ya. Nah, maka itu udzur bagi dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa tegap, asalnya kita tegap. Nah, kemudian setelah tenang sebentar, baru Allahu Akbar sujud. Kata Nabi, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian kata Nabi, summarfa hatta tajlisa. Kemudian kamu bangkit dari sujud yang pertama sampai kamu duduk. Maksudnya duduk antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud lagi kedua sampai kamu tumakninah di dalam sujud. Nah, ini semua ini Pak, ini termasuk dari arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Sebagian ulama membahasakannya dengan wajibatus sholah, wajib-wajib sholat. Sebagian ulama membahasakannya dengan apa? Wajib-wajib sholat. Hanya ada lagi yang menambah, termasuk dengan bacaan-bacaan. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, kan itu berulang sampai 3 kali. Minimalnya wajibnya 1 kali. Misalnya pada saat sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Sebagian ada yang menambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal 1 kali. Sunnahnya lebih dari 1 kali. Tapi batas wajibnya 1 kali. Kalau tidak baca, berarti kau meninggalkan kewajiban di dalam sholat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lebih dari 1 kali, nah itu namanya sunnah sholat, Pak. Lebih dari 1 kali itu namanya sunnah sholat. Nah, ini para jamaah. Demikian pula apa namanya terkait dengan pembahasan misalnya gerakan-gerakan tangan, rapat atau tidaknya tangan pada saat kita apa namanya sujud. Kemudian tangan itu apakah sejajar telinga atau sejajar bahu? Itu dibahas oleh para ulama. Nah, ini pembahasannya tentu panjang jamaah sekalian. Hanya apa yang kita sebutkan tadi itulah rukun atau wajib-wajib sholat. Selain itu maka disebut dengan apa namanya sunanus sholah, disebut dengan sunnah-sunnah sholat. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sujud, Pak, ya. Terkait dengan sujud kita disunahkan untuk berdoa. Nah, itu termasuk dari waktu yang mustajabah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid
fa'akthiru fihi minad du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Perbanyaklah doa di saat sujud, kata Nabi. Nah, sekarang permasalahannya, apakah boleh kita membaca di dalam sujud itu pakai bahasa Indonesia atau harus pakai bahasa Arab? Nah, ini ada dua pendapat ulama, Pak. Ada dua pendapat ulama. Jadi ulama beda pendapat. Memang kalau dalam pembahasan fikih sering kita lihat ikhtilaf para ulama, beda-beda pendapat ulama itu. Jadi sebagian ulama yang kami ketahui, ada yang berpendapat bahwa kalau kita sujud dalam solat harus kita membaca doanya pakai bahasa Arab. Nah, itu pendapat sebagian ulama, harus pakai bahasa Arab. Alasannya kenapa? Alasannya karena solat itu adalah ibadah khusus yang dia terikat dengan bacaan dan gerakan tertentu. Nah, sehingga orang kan tidak boleh berkata-kata di dalam sholat. Jangankan itu, Rasulullah pernah menegur, Pak, ketika ada orang yang bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah, ada yang menjawab pada saat sholat ini, yarhamukallah. Ditegur sama Nabi, tidak boleh, ini sholat. Padahal yarhamukallah. Tapi karena yarhamukallah bukan bagian dari bacaan sholat, dilarang sama Nabi. Makanya kata mereka, kalau mau sujud, ketika kita berdoa dalam sujud harus pakai bahasa Arab. Ini menurut sebagian ulama, itu alasan mereka. Tapi sebagian yang lain berpendapat bahwasanya pada saat sujud, na'am al-amru fihi wasi', perkaranya luas. Boleh kau pakai bahasa Arab, boleh juga kau bahasa selain bahasa Arab. Nah, terkhusus yang tak bisa bahasa Arab, Pak. Nah, ya kan bagi kita misalnya susah mungkin kita untuk mengungkapkannya, padahal mungkin banyak yang kita ingin ungkapkan. Ya kalau kita mungkin hafal doa-doa yang kita sudah hafal, ya kan, nah kita bisa berdoa dengan doa-doa itu, ya. Tapi terkadang kita mungkin mau minta sesuatu yang lain, ya kan. Karena itulah, karena dalam rangka untuk memudahkan, ya, bahwasanya di dalam agama ini kan mudah. Kata Rasulullah SAW, inna dina yusrun, agama itu mudah. Nah, sehingga apa yang sulit maka ada kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Segala kesulitan yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Nah, sehingga dari sana ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan boleh walaupun pakai bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi itu dua pendapat ulama, wallahu a'lam bissawab. Nah, ada lagi, Pak? Atau sudah kita cukupkan? Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang bacaan Al-Fatihah dan surahnya ini masih kurang fasih? Ya, bagaimana hukum bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihah dan suratnya belum fasih? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam kita mengangkat sebagai imam, para ulama menentukan imam yang kita angkat menjadi imam itu, pertama kata Rasul, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah aqra bi kitabillah. Dia orangnya paling aqra di dalam kitabullah, di dalam membaca Quran. Maksudnya paling aqra dua. Yang pertama paling banyak hafalan Qurannya, yang kedua paling bagus bacaan Qurannya. Nah, kemudian Nabi sebutkan juga ketentuan yang lain, wa asannuhum, kalau sama bacaannya, sama bagusnya dalam membaca, sama hafalannya, yang paling tua kata Nabi. Dari orang-orang itu yang paling tua umurnya siapa? Asalkan bagus bacaannya. Asalkan bagus bacaannya, yang paling tua yang didahulukan. Kenapa? Karena yang paling tua, yang paling yang lebih berhak, karena dia yang lebih dulu Islam. Nah, kemudian Nabi SAW juga menyebutkan ketentuan yang keempat. Selain tadi yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling tua umurnya, yang keempat yang paling tahu hukum-hukum fikih. Yang paling tahu, yang paling berilmu. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu di dalam sholat, dia bisa tahu dengan ilmunya dia. Oh, ini saya harus lakukan apa ini? Saya harus lakukan apa ini? Nah, inilah 4 kriteria yang kita jadikan sebagai imam. Pertama yang paling hafal, yang paling bagus, yang paling tua, kemudian yang paling paham ilmu agama. Kalau dapat imam yang seperti ini, kita jadikan sebagai imam kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau misalnya imam kita ini kurang fasih bacaan Al-Fatihahnya?
Nah, para ulama menyebutkan Pak, dalam ilmu tajwid itu ada namanya lahnain, ada dua lahan. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Nah, dalam ilmu tajwid dibahas itu. Lahnun jali, kesalahan yang fatal, sangat nampak, sangat jelas. Ya, harusnya dia bacaan amta, dia bacaan amtu. Nah, ini kan jelas sekali salahnya, ini bisa merubah makna. Dan ingat Pak, bahasa Arab itu kalau kita salah mengucapkan harokat, salah panjang pendek, salah mengucapkan huruf, bisa merubah makna Pak. Coba misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pakai huruf ain, artinya segala puji bagi Allah, Robnya semesta alam. Tapi kalau ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya alamin itu Pak jamak dari alam, artinya segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Nah, kan berubah sudah artinya itu. Padahal kalau terdengar sepintas sama aja. Tapi yang paham tajwid, yang paham bahasa Arab, mau berubah sudah maknanya ini. Nah, kalau misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu pakai sad, kemudian di situ pakai apa namanya qaf, ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau ada yang baca begini Pak, ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim, sirata dalam bahasa Arab artinya kepiting, tunjukinlah kami kepiting yang lurus. Nah, kan lucu artinya jadinya. Yang tahu, yang mengerti bahasa Arab, oh sudah berubah artinya ini. Nah, lebih fatal lagi kalau dia baca begini Pak. Baca, ini baru surat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ada ditekan itu kan. Iyyaka, karena ada tasdidnya. Iyyaka artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi kalau ada yang baca begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak dia tekan ya-nya di situ, enggak dia tasdid. Iyyak artinya cahaya matahari Pak. Cahaya matahari kami menyembah, cahaya matahari kami memohon pertolongan. Itu jadi artinya. Ini kan repot sudah. Ini namanya lahnun jali, kesalahan yang fatal yang seperti ini. Nah, yang seperti ini kita tidak boleh bermakmum di belakang imam yang seperti ini. Karena kesalahannya sudah tidak ketolongan Pak, harus belajar. Nah, sudah lahnunnya sudah jelas sekali, tidak bisa. Ya, bisa membatalkan sholat masalahnya. Apalagi dia imam kita. Nah, kalau dia imam itu kan diikuti. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, kata Nabi. Imam itu kau jadikan untuk kau ikuti. Nah, kalau imammu salah, bagaimana sholatmu? Nah, ini. Nah, yang kedua ada namanya lahnun khafi. Kesalahan juga, tapi kesalahannya masih ringan. Ya, misalnya dalam masalah tebal dan tipisnya huruf ro. Yang harusnya dia tebalkan, yang harusnya tebal dia baca tipis, yang harusnya tipis dia baca tebal. Nah, ini kesalahan, tapi kesalahannya masih ringan, tidak merubah makna. Atau misalnya yang harusnya diikhfa, harusnya diiklab, ya harusnya didengung, dia tidak baca dengung. Nah, yang seperti ini kesalahan juga, tapi masih ringan kesalahannya, tidak merubah makna. Nah, kalau bermakmum dengan imam yang seperti ini masih boleh, tetapi alangkah afdolnya, alangkah utamanya imam kita ngerti juga masalah dengung-dengung itu, masalah ikhfa, masalah iklab, masalah izhar. Nah, itu dibahas dalam ilmu tajwid. Nah, seperti itu Pak kesimpulannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah Pak? Ya. Ini ada di sini ya. Nah, masya Allah. Ya. Bagaimana kalau seandainya misalnya imam dia atau apakah dijaharkan atau disingkatkan? Bagaimana kalau dia dijaharkan sedangkan itu mengganggu makmum sebagian? Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ya terkait dengan apa namanya pertanyaan dari Bapak yang mulia, ya terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita disyariatkan untuk berzikir. Ya, kita disyariatkan untuk berzikir setelah sholat. Nah, dan itu dari perkara yang dimaklumi, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir.
Dan dalam zikirnya beliau berdoa. Dalam zikirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir yang disyariatkan sangat banyak. Nah, yang kita maklumi kan seperti bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sebelum itu tatkala kita salam, maka kita beristighfar dulu, baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Kalau misalnya untuk salat subuh dan salat maghrib, la ilaha illallahnya diulang sebanyak 10 kali. Nah, karena itu warid di dalam haditsnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutupan, ya singkat saja, penutupan dari kita berzikir, kita membaca ayat kursi, kemudian 3 kul. Kita membaca ayat kursi dan membaca tiga kul. Nah, disebutkan oleh para ulama kalau dalam sholat subuh diulangi 3 kali, 3 kulnya itu. Demikian pula habis sholat asar diulangi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas zikir-zikir Rasulullah SAW itu ada, ya. Kita bisa lihat di dalam kitab Al-Adhkar karyanya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Demikian pula karya imam ulama muasir pada zaman sekarang seperti kitabnya Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, itu juga dijelaskan tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin seperti itu, wallahu alam bisawab. Ya. Ya, mungkin sudah kita. Baik. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid, kepada ketua DKM, kepada imam masjid, dan juga kepada semua yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Naam, kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita, waktu kepada kita untuk berjumpa lagi di kali yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di lain kesempatan yang lebih baik lagi, insyaallah taala. Naam, jazakumullah khairan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.